Oke, tampaknya tadi sudah ada peserta-peserta yang sudah hadir dari sebelum ini. Thank you banget teman-teman yang sudah hadir dari awal. Malam ini kita akan apa ya? Ngobrol santai aja nih teman-teman sebenarnya. Kita akan ngobrol santai seputaran seputaran dunia features ya Karangga ya. Oke, Ya, features. features. Oke, ini sambil menunggu teman-teman yang akan juga join. Memang ini acaranya kita apa ya? Acara sangat santai dadakan. Iya. Ya, Eh, sedikit aja lah. betul. Ya ceritanya kemarin memang kita teman-teman di Gajah Kripto apa? Wah ngide gitu. Gimana nih kalau teman-teman kita belajar sama Karangga, belajar features gitu ya, features. Buat yang sudah kenal kripto atau trading, features itu ya sesuatu yang tidak kalah menariknya ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita akan sedikit ini memperkenalkan Karangga ya. Jadi inilah mungkin poster yang teman-teman lihat. Ini Karangga di salah satu villanya dengan Rolex dan segala macamnya. Enggak. Jadi malu nih orang mau diskusi doang kok dibikin kayak gini. Ini beberapa tahun yang lalu sebenarnya teman-teman. Jadi waktu itu sedikit lebih muda. Kebetulan Karangga ini seorang apa ya? Ya entrepreneur gitu ya. Yang juga ini eh, terbawa ke arus kripto yang seru banget ya gitu ya. Akhirnya memilih feature sebagai salah satu kegiatannya gitu. Oke, mungkin posternya cukup sekian. Kita lanjut ke main screen. Oke, wah ini sudah banyak nih yang hadir bersama kita. Coba kita lihat dulu sebelum kita mulai. Oh ada ini, ada Kang Albert, ada Kang Rizky dari Jakarta, Baby Trader, Kang Solidio Jakarta, Mas Rio. Tadi kayaknya ada ini juga deh. Kang Arbi, Kang Arbi itu Sultan Miningnya Bandung lah, luar biasa. Dan teman-teman Biasa. lainnya. Iya, begitulah. Oke, mungkin Karangga kita langsung saja ini ya. Oh, bentar ada yang mau masuk lupa saya admit. Oh, Masih ada nih. banyak yang ngantri ternyata. Sorry, sorry, sorry. Waduh, keasikan di room ya. Oke. Oh, ini Bapak Pak Haji Eka juga sudah hadir bersama kita. Luar biasa ya. Oke. Ya, karena peserta yang sudah kita tunggu-tunggu sudah hadir, langsung saja kita mulai sharing session malam ini. Karangga mau ada show screen atau ini? Kita langsung Mungkin ngobrol-ngobrol. share screen yang kemarin basic aja kali ya, Oh biar ya, kita benar-benar. paham bareng dulu ya. Betul, Biar karena nanti ngobrol kita bisa nyambung. betul. Di sini saya Oke, lihat yang hadir ini sedikit banyak berbeda sama peserta kemarin soalnya. ya, oh ya, Iya. apa-apa nanti kita ulang lah. Kemarin juga banyak pertanyaan yang belum terjawab juga soalnya. Oke, mantap, mantap, mantap. Oke. Mau dimulai? Silakan, silakan. Time is yours sekarang enggak? Oke, siap. Oke. Selamat malam semuanya. Semoga sehat semua ya. Saya baru beres isoman nih. Masih 1 hari lagi besok sih sebetulnya. Kemarin kena COVID ya. Nggak tahu dari mana lah. Tapi ya jadi banyak di rumah juga sih. Tapi nggak COVID juga saya di rumah terus sih karena WFH. Ya jadi mungkin perkenalan dulu ya. Saya Rangga. Saya kerja di dunia IT ya. Di dunia IT dari tahun 2010 kali ya. 2010 lulus di ITB, S1 ITB, S2 ITB, di MBA. Ya teman-teman juga mungkin banyak yang dari MBA juga ya sini ya. Ya, untuk trading saya dari mungkin dari S1 juga saya mungkin udah kenal ya sama forex kali ya. Sama forex, terus ketika S2 kenalan sama cryptocurrency itu mungkin kenalannya 2015 2016 kali ya kenalannya, cuman mulai investing itu dari 2017 akhir kali ya. Ya mungkin zaman-zamannya NFT lah ya. NFT, NXT. Zaman-zaman NXT, zaman-zamannya Ignis. Ya itu zaman-zamannya saya mulai trading, bukan trading ya, investing lah di Bitcoin.
Jadi mungkin trading juga saya banyak trading dari 2018 itu mungkin mainin XLM sama koin-koin kecil lah ya. ETC kalau waktu itu cukup gede tuh, ETC, BCH ya, BCH, terus banyak lah koin-koin kecil. Lalu di 2019 saya sempat vakum 1 tahun ya. 2019 saya sempat vakum 1 tahun, saya invest aja gitu ya. Saya nyimpen XRP, ETH, sama BTC ya. Baru 2020 saya aktifin lagi. Lalu di situ mulai kenal namanya future ya. Jadi future ini baru 2 tahun ke belakang lah ya, baru kenal ya. Gitu ya. Dan ternyata memang nggak banyak yang main future ya, nggak banyak yang main future di sini juga. Jadi agak susah untuk belajarnya ya. Di YouTube juga banyak sih yang nge-share konten future, tapi tidak mendalam ya, hanya pengenalan aja, pengenalan interface gitulah, kayak gitu-gitu ya. Ya semoga hari ini, kemarin kan banyak di grup juga banyak nanya ya, future tuh kayak gimana sih gitu. Apakah semengerikan itu gitu risknya, apakah betul-betul bisa kehilangan uang 100%. Nah itu kita bahas sekarang ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung aja gitu, mau langsung open mic atau mau tulis di chat juga boleh, mau ngobrol juga boleh. Karena ini konsepnya bukan seminar ya Jeff ya. Seminar ini konsepnya lebih kayak diskusi lah ya, Iya, diskusi. betul Saya sharing betul. aja, saya sharing aja. Oke, biar hemat waktu, kita targetin aja ya. Kita targetin setengah 8, setengah 9, jam 9 kita udahan kali ya, maksimal gitu ya, Yes, betul betul. biar nggak terlalu malam. Oke, buat setengah jam ke depan mungkin saya kenalin dulu future in a nutshell ya. In a nutshell tuh jadi si future ini kita harus bedain dulu dari jenis trading yang lain. Tentu saja di luar ini juga ada yang lain-lain ya, selain yang ini. Tapi mungkin kita bisa lihat yang utama ketika main kripto itu mungkin ada 3 ini ya, kalau yang sekarang yang lagi hits apalagi di Indonesia ya. Oke, yang pertama spot. Spot ini teman-teman pasti udah yang main kripto udah pasti tahu spot ya. Kalau kemarin juga sebetulnya ada yang chat ke saya, Japri itu ada beberapa yang pengen tahu future dan dia tuh emang nggak main kripto juga, dia mainnya stok ya, mainnya stok dan forex mungkin ya gitu. Jadi nah sekarang pengen masuk ke kripto, tapi masuk kriptonya masuk ke trading ya, the real trading itu ada di future gitu. Karena kalau di spot itu sebetulnya bukan trading amat sih ya, itu lebih ke investing lah kalau saya lihat ya. Oke, spot dulu. Spot yang pertama, kita dari spot, future, dan option itu kita bisa bedakan dari 4 aspek. Ini menurut pengalaman saya ya. Jadi banyak mungkin bisa di googling juga, bedanya spot dan future apa sih? Banyak yang ceritain juga. Bedanya future sama option itu apa yang bedain? Banyak. Tapi ini menurut saya, sepengalaman saya itu ada 4 yang membedakan. Yang pertama, kepemilikan ya. Jadi kepemilikan aset. Ketika kita spot, kita beli Bitcoin, sorry ya kalau yang teman-teman yang udah waktu itu ikutan yang seminar sebelumnya, tapi ini saya ulang dulu ya, biar paham semuanya bareng. Oke, kepemilikan kalau di spot itu kepemilikannya sebagai aset. Jadi kalau kita trading Bitcoin USDT, maka yang kita beli itu adalah Bitcoinnya. Jadi Bitcoinnya milik kita, disimpan di wallet kita, itu sebagai aset. Jadi coin as aset ya di spot. Lalu kalau di future, itu karena dia derivatif atau sifatnya turunan, maka yang kita tradingkan itu hanya kontraknya saja. Hanya kontraknya saja ya, begitu pula dengan option. Jadi hanya kontraknya saja. Seperti halnya kita misalnya di panen padi gitu ya, kayak gitu, panen padi nanti di ijon gitu ya, sistem ijon. Jadi menurut saya ini padinya harganya akan di atas ini gitu ya, jadi saya bayarin sekian gitu. Nah, jadi si yang dibayarin itu bukan si padinya atau si Bitcoin-nya, tapi si kontraknya, si harganya, pergerakan harganya gitu. Apakah akan naik di kemudian hari, apakah akan turun di kemudian hari. Begitu pula dengan option ya, sama. Future dengan option itu kita katakanlah memprediksi harga akan naik atau akan turun.
Lalu jadi tidak memiliki si asetnya. Nah, kalau di Binance itu bisa dilihat ada USD, ada misalnya BTC USD dengan BTC USD perpetual. Nah, kalau di future itu namanya ada future-nya perpetual yang kita tradingkan kontraknya. Tapi kalau nggak ada perpetualnya berarti kita tradingkan si asetnya, yaitu kita sebut dengan spot, gitu ya. Oke, untuk buka posisi, teman-teman mungkin tahu ya kalau di spot itu pasti kita buy dulu dong, karena kita nggak punya barangnya ya. Kalau nggak punya barangnya, ya kita beli dulu barangnya, baru kita bisa jual kan, tutup posisinya di sell gitu. Nah, kalau di future, karena dia sifatnya kontrak, maka kita nggak usah punya barangnya, kita nggak usah beli barangnya dulu. Kita udah bisa menebak, ini harga mau turun apa mau naik, gitu ya. Jadi, kalau di future itu disebut dengan long atau short, long itu kalau kita menebak harga akan naik ke atas. Kalau harganya mau ke bawah itu kita sebutnya short gitu ya. Kita mau short nih, harganya akan turun di kemudian hari atau di kemudian waktu. Kalau di option juga sama, bisa menebak naik atau menebak turun, tapi istilahnya beda. Jadi ada put, ada call. Ada call itu kalau kita menebak akan naik, kalau put itu kita menebak akan turun. Nah, lalu bedanya lagi apa? Ketika tutup posisi, karena kita tadi udah buy di spot ya. Jadi kalau kita tutup posisi berarti kan kita sell ya. Nah, kalau di future itu tutup posisi itu sebetulnya bisa eh, bisa kapan aja gitu ya, bisa ketika rugi, bisa ketika naik gitu ya. Sama kayak di spot gitu ya. Mau ketika naik kita ambil profit gitu misalnya karena kita long ya, karena kita long terus naik harganya kita ambil profit. Tapi ketika long tapi ternyata harganya turun, berarti kan kita minus tuh. Berarti kita ambil apa ya? Ambil rugi gitu ya, ambil rugi. Jadi wallet kita yang tadinya 1.000 misalnya jadi karena minus jadi sesuai dengan minus tersebut jadi 800 misalnya seperti itu. Ya udah. Tapi di bedanya di future ini kita nggak bisa kita at some point kita nggak bisa bayar apa yang ada di wallet kita itu nggak bisa bayar kerugian yang sudah terjadi. Jadi minusnya itu ada batasnya gitu. Minusnya itu batasnya adalah liquidation price. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya liquidation price. Karena ini salah satu yang harus mungkin diperhatikan di dalam future. Lalu di option, kalau di option itu dia harus sesuai time frame. Kalau kita main 5 menit, ya mau nggak mau di dalam 5 menit itu harus ditutup gitu ya. Harus ditutup si kontraknya gitu ya. Mau dalam keadaan rugi atau mau keadaan untung. Ya, lalu tentang maksimal kerugian. Nah, kalau di spot maksimal kerugiannya sesuai dengan nilai pasar ya. Kalau kita beli di harga 1.000, sekarang harganya 1.200 ya berarti kita punya keuntungan. Kalau sekarang harganya 800 ya kita rugi gitu ya, minus. Nah, kalau di future itu maksimal kerugiannya itu ada dua. Kita bisa pilih isolated atau kita bisa pilih cross. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang kedua perbedaan dari kedua ini ya. Yang pasti isolated itu hanya terisolasi untuk modal tertentu, kalau cross itu sampai semuanya, semua balance yang kita punya di akun future. Lalu option, kalau di option itu sesuai preminya. Kalau kita bayar premi $1.000 ya udah yang hilang ya $1.000, nggak akan lebih, nggak akan kurang. Gitu. Kalau memang keadaannya rugi. Gitu. Oke, itu basicnya. Jadi mungkin udah mulai kebayang feature. Kalau yang udah pernah nyoba mungkin udah mulai metain nih. Oh ini tuh maksudnya gini, maksudnya gitu ya. Oke, kita masuk ke interface-nya. Teman-teman yang belum punya akun future bisa bikin di Binance. Jadi bisa login ke Binance. Saya lihatin. Ini saya share screen-nya apa ya? Layar, Ini share screen-nya apa sekarang? PowerPoint, Oh, masih slide. PowerPoint. Yes. Oke, stop. Saya coba share. Oke. Share screen di apa aja lah ya. Desktop aja deh. Oke, sudah terlihat. Oke ya, saya sharing di desktop aja biar kelihatan semua. Nah, kalau di Binance itu teman-teman harus buka akun future, jadi nggak bisa langsung. Bentar ya. Aman-aman, silakan, silakan. Oh iya teman-teman, saya lupa ngintro tadi. Jadi ini sebenarnya acara santai
kita dari komunitas Gajah Kripto, teman-teman. Ya, Nah, kalau lupa. Ya, saya sendiri Bang Jeff, host-nya. Mungkin ada yang dari luar komunitas kami, silakan kalau ada yang mau join ya, kita ada link Telegram-nya. Untuk WAG-nya very limited, tapi kalau ada yang pengen join tinggal japri saya nanti. Oke, lanjut, Lord. lanjut ya. Oke, jadi ada di Binance itu ada akun biasa ya, kita bisa login dengan akun biasa. Kalau yang belum daftar silahkan daftar. Kalau mau dapat bonus di future bisa pakai referensi saya ya. Referral saya dapat bonus 10% diskon 30 hari pertama. Nanti saya share ini aja setelah acara ya. Oke, kalau udah bikin akunnya, nanti kita bisa masuk nih di home ya. Di home itu bisa masuk ke derivatif. Nah, di derivatif ini ada USDM futures ya, USDM futures. Nah, ini yang akan kita mainkan ya hari ini. Nah, ini yang disebut dengan future. Jadi kita trading kontraknya ya, trading kontraknya. Nah, bisa dilihat di sini yang pertama ada navigasi ini ya, navigasi utama yang di atas. Ini navigasi di Binance, navigasi di Binance. Yang kedua adalah mungkin di sini dulu ya, ini informasi market seperti di trading yang lain, di exchange yang lain. Lalu di sini ada informasi tentang aset yang sedang kita lihat ya. Aset yang sedang kita lihat ini BTC ya. Ada BTC perpetual nih. Jadi kalau future seperti saya bilang tadi semuanya perpetual ya. BTC perpetual, Alice perpetual, segala macam. Gitu. Lalu di sini ada chart. Di sini ada chart. Di sini ada marketnya seperti apa sekarang pergerakan order book. Lalu di sini ada operasionalnya kita ya, menunya untuk kita entry ya, entry. Lalu di bawahnya ini ada posisi kita saat ini. Ini ada yang minus. Kalau kita lihat satu-satu ya, ini asetnya, ini ukurannya yang sedang ditradingkan, entry price-nya ketika masuk berapa, mark price. Ini mark price-nya saat ini sekarang mark price itu berbeda dengan ini ya, dengan last price ya. Kalau last price itu harga yang ada di Binance sekarang. Jadi 44062 misalnya itu di Binance sekarang. Tapi karena bisa dalam satu exchange itu terjadi manipulasi harga, maka ada yang disebut dengan mark price ya. Mark price itu jadi dia memperhitungkan harga-harga di exchange lain juga gitu ya, biar dapat tengah-tengahnya gitu ya. Nah, ini mark price saat ini. Lalu liquidation price, ini yang saya sebut dengan apa ya, gerbang nerakanya di future, karena ini bisa hilang duit. Ini hilang duit semuanya. Lalu ada margin ratio. Nah, ini menurut saya nomor satu. Kenapa nomor satu? Nanti saya cerita nomor satu yang harus diperhatikan. Lalu ada margin. Margin ini jumlah USD yang kita pakai sebagai modal ya. Nah, apa bedanya ini sama size ini? Nah, ini nanti saya jelaskan tentang leverage ya, gitu ya. Margin dengan size, gitu beda nanti. Ada PNL-nya ya, PNL di sini profit and loss-nya. Gitu ya. Oke, lalu di sini yang paling terakhir ini ada margin ratio. Nah, ini kenapa di highlight sendiri karena ini memang paling penting di dunia ya, dalam dunia future ini paling penting. Gitu. Oke, kita bahas lebih mendalam ke sini ya, di bagian entry ya, bagian entry. Nah, di entry ini teman-teman, ini ada yang namanya cross. Kalau kita klik kita bisa pilih mau cross atau isolated ya. Perbedaannya gimana? Perbedaannya kalau cross itu yang dijadikan apa ya, yang dijadikan jaminan itu adalah seluruh balance kita yang ada di dalam akun future. Jadi ini nih ya, di sini saya punya available balance itu $1.000 ya, $1.000 misalnya. Nah, $1.000 ini yang akan jaminan kita mau ketika loss atau mau kita ya ketika kita loss gitu ya. Nanti berpengaruh pada liquidation price, perhitungan liquidation price. Karena semakin tipis perbedaan antara margin dengan available balance,
maka liquidation price-nya akan semakin dekat dengan harga saat ini gitu ya. Kenapa ya? Karena segitulah kemampuan balance kita untuk menjamin gitu ya. Kalau udah nyampe titik tertentu nanti di margin ratio, maka kita akan kehilangan semua balance kita. Beda dengan isolated. Kalau isolated itu kalau kita entry dengan margin misalnya $100, maka liquidation price dan rasio margin rasio itu akan dihitung dari margin yang dimasukkan saja, yaitu $100 tadi. Jadi yang $1.000 tadi nggak berpengaruh. Misalnya kita punya $1.000, kita entry $100, ya $100. Maka nanti ketika liquidated, yang di liquidated itu adalah yang $100 saja. Enak mana? Enak banget dong. Jadi kan nggak usah hilang duit gitu ya. Nah, nggak enaknya adalah karena yang diperhitungkan itu hanya yang masuk saja, yang $100 tadi, maka liquidation price-nya itu pasti akan dekat. Jadi ketika di awal juga saya berpikir bahwa ya kalau gitu mendingan isolated aja. Jadi kan kita nggak usah hilang duit ya gitu ya. Ternyata kayak gitu malah merugikan karena pergerakan harganya itu tidak mampu untuk mencapai minus yang memungkinkan trade itu tetap dilakukan oleh kita sampai di titik yang kita profit katakanlah gitu ya. Target kita misalnya dari harga saat ini misalnya $1.000 misalnya untuk BTC. 44.000 ya, 44.000 misalnya. Kita masuk long misalnya. Kita pengen harganya $45.000 gitu ya. Tapi ternyata turun dulu ke 43.800. Nah, bisa jadi 43.800 itu udah masuk liquidation price kita. Karena jaminannya hanya $100. Berbeda dengan ketika jaminannya itu $1.000 balance wallet kita. Kalau $1.000 bisa jadi liquidation price-nya itu ada di bawah, misalnya di 30.000 atau misalnya di 4.200. Jadi kita save mau harganya turun sampai segitu pun kita nggak akan dilikuidasi. Loss kita tetap unrealized gitu. Nah itu keuntungan dan kerugiannya itu pilihan sebetulnya. Tapi kalau saya prefer sekarang saya nggak pernah pakai isolated lagi. Karena itu sama kayak buang-buang duit, tiba-tiba bisa dilikuidasi gitu. Tapi kalau cross, kita betul-betul bisa memperhitungkan sampai sejauh mana kemampuan kita untuk bertahan di minus gitu ya. Nanti kita lihat ya. Lalu di sini ada 50x. Nah, 50x ada 1x, ada 2,5x, kita bisa adjust di antaranya juga, bisa 10, bisa 11, bisa 14, dan sampai yang paling tinggi itu 125x. Nah, ini 125 ini nggak semuanya akan muncul. Jadi misalnya di koin-koin tertentu itu hanya sampai ZRX misalnya. Nah, ZRX USDT itu hanya sampai 50 gitu ya. Jadi nggak semuanya sampai 125. Gitu. Oke, balik lagi ke Oke. Nah, Luna juga cuma sampai 50. Ini saya nggak tahu ini tergantung apanya ya untuk maksimalnya ini. Lalu kita bisa pilih, ini nggak pernah saya pakai, nggak usah diperhatikan. Di sini ada limit, ada market, ada stop limit, lalu ada pilihan-pilihan lain laginya, trailing stop dan segala macamnya ya. Stop market, stop limit, ada trailing stop, ada post only, ada swap. Buat saya yang paling berguna adalah limit, ada market, ada stop limit ya. Ini yang paling kepake. Kalau limit itu seperti trading biasa, sesuai dengan harga yang kita pengenin. Jadi mau di harga berapa kita masuk entry ya. Kalau sekarang 56, saya mau masuk di 56,6 misalnya. Itu ya, 6,3. Misal kayak gitu. Size-nya berapa? Misalnya size-nya kita coba aja, jangan Luna ya. Luna selalu di entry. Ini kita coba aja ya. Apa? Ada request nggak? Banyak sih di Ya. chat.
chatnya ramai Hah? sekali. Oh, chatnya rame ya? Ya Iya iya, ampun. nggak apa-apa nggak apa. Silakan Lord sambil di atau mau ini, mau diselesaikan Oke, dulu nggak atau apa-apa, Jeff. Kalau ada pertanyaan yang langsung berhubungan, nggak apa-apa. Saya bisa bahas langsung daripada kita bolak-balik ya. oke siap, ini ada sedikit, intermezzo dari Mas Ahmadul Aulia. Apakah feature ini sama seperti MetaTrader buat forex? Ya, kurang lebih sama lah ya. Lebih sama ya, MetaTrader ya. Oke, kurang lebih sama. Ini ada lagi apa nih? Coba kita lihat. Dari Mas Randi dari Thrift. Thrift itu exchange juga kalau nggak salah Mas Ya, Randi ya. Trif. Halo, Mas Randi. Isolated jadi mirip hedging beneran nggak sih sebenarnya? Mirip. Ya, pokoknya bisa hilang ya. Bisa hilang. Tapi cross juga sebetulnya bisa hilang, cuman kan kita penjaminnya kan masih tebel gitu ya. Tebal atau enggak sih sebetulnya tergantung entry ya. Tapi kalau saya karena saya punya aturan 10% maksimal entry, jadi cukup tebel untuk bisa naik turun di time frame 1D ya. Gitu. Time frame Oke. 1D itu kalau pakai kalau pakai leverage 50x itu bisa minus sampai 400.000, sorry. 4.000 ya. Minus sampai 4.000. Misalnya kalau entry cuman $100 ya dikali 4.000 aja. $4.000. Jadi bisa menahan kerugian sampai sejauh itu. Mantap. Itu jawabannya guys. Ini yang request nih BTC, CLR, Doge Oke. Shiba. Wah, boleh Doge, boleh Doge boleh. ya. Doge tuh, Doge. Oke. Doge Doge. dibacanya apa, guys? Doge Doge. dibacanya Doge apa Doge? Doji. Doge apa ya? Karena kita di Bandung, Doge. Doge ya. Oh, woof woof katanya woof woof. Oke, Doji. Doge. Oke, Doge. Doji Star, Nah, Doji Star. kalau ini saya nggak akan share terlalu banyak tentang TA ya, tapi nanti kita bahas lah ya TA sedikit, mungkin ada pertanyaan tentang technical analysis ya. Tapi kalau kita mau main di feature, saya kenalin di interface feature aja ya. Nah, katakanlah kita mau entry di time frame terserah ya. Oke, Doji kalau saya analisa, misalnya katakanlah ini kayaknya bakalan turun terus ya. Turun terus karena mungkin resistennya sangat besar. Kita bisa lihat dari tren yang lagi tercipta di time frame 15 menit. Kemungkinan akan naik ke sini, tapi turun lagi gitu. Katakan gitulah ya. Maka Ya, saya mau entry di sini. Di 1489. Katakanlah 149 ya. 149. 0149. Langsung aja masuk. 0149 ya. 149 nanti saya mau short sebesar misalnya katakanlah 100 ya, misalnya 100 USD. Karena saya menggunakan leverage 50x, maka untuk bertaruh 100 USD, saya cuman butuh modal senilai $2. Di sini bisa dilihat ya, di bawahnya. Jadi saya cuma butuh $2 untuk bisa bertaruh $100. Sorry, bertaruh jadi kayak judi banget ya. invest, bukan invest. Apa ya? Apa dong istilahnya, memang bertaruh lah ya. Stake, Karena entry, kita bisa entry $100. entry, ya, Nah, entry kita betul. bisa entry $100 hanya dengan modal 2 USD, $2 gitu ya. Nah, karena misalnya modal saya ada di $1.000, katakanlah $1.000 ini, maka saya mau entry senilai 100 USD aja, 1000 USD aja ya. Karena dengan kayak gitu saya cuma modal $20 gitu ya. Gitu. Oke, $1.000 doji di harga 149 ya. Oke, kita pilih karena kita mau menebak ini harga bakalan turun lagi, maka kita pilih sell atau short ya. Short. Nah, di sini ada pilihan lain nih. Ini buat kalau mau ngatur ini ya, kalau mau ngatur sesuai dengan persentase balance kita, atau kalau mau tulis langsung bisa di sini ya. $1.000 ya tadi ya. Nah, di sini ada pilihan lagi nih, TP atau SL kita bisa tentukan di pertama. Sesuai dengan harga mark price atau last price. Tadi mark price sama last price sudah tahu ya.
Nah, kalau kita mau TP misalnya menurut saya ini akan sampai di sini ya, di 148.134 misalnya. Oke, berarti TP langsung di situ. Kita tentukan aja di situ, tulis 0,1 berapa tadi? 1483 ya. 1481 ya misalnya. Gitu. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di sini deh. 1493 ya, 1494 misalnya. 0,1494. Misalnya seperti itu. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau saya agak jarang sih kalau menentukan gini, kecuali kalau mau tidur ya. Kalau mau tidur saya tentukan di awal TP sama SL-nya, tapi kalau saya pantengin sih saya nggak pakai TPSL karena nggak enaknya adalah kita nggak bisa lihat jadi berapa persen sih keuntungan sama kerugiannya kalau kita taruh di sini. Jadi kalau kita tentukan nanti, maka kita udah bisa kalkulasi. Nanti saya liatin ya. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu ya. Oke, reduce only itu jadi kalau misalnya posisinya saya pernah jadi kalau misalnya ternyata ketika stop loss itu kita nggak reduce only, maka stop loss-nya itu akan jadi beli baru gitu dengan arah harga tersebut. Apakah harga itu kebalik atau harga itu misal kalau kita lagi long ya, kita lagi long nih, terus kita stop loss nih, ternyata harganya ke bawah nih, harganya ke bawah, maka stop loss kita kena dong. Nah kalau kita nggak reduce only, maka dia akan sekalian beli kontrak untuk short. Jadi kontrak untuk short kita langsung beli. Jadi kita langsung positif keuntungannya ya. Tapi itu cukup berbahaya karena belum tentu sesuai dengan yang kita pengenin. Oke, kita ini udah turun duluan. Gimana nih? Oke, Bentar, kita bentar. Ini coba. real trading, Lord. Ya, ini ya, Real actual future. trading ya. Dahsyat, dahsyat. Ini bukan Actual trading. simulasi seperti itu ya, kuat-kuat itu. Bukan simulasi, ini actual. Aktual, Kita lihat aktual. lagi entry yang bagus ya. Woi. Karena ini terlanjur ke bawah. Oke, kita betting ini ada pertanyaan, gimana sih saya analisanya? Saya nggak pernah analisa di sini, saya analisanya di Di Indodax. Waduh, bukan rahasia. enggak lah, saya analisa di sini ya di TradingView. Wih, mantap. Langsung dari trading TradingView. view-nya, Oke, kita guys. lihat ya Doji. Oke, di sini ada udah lewat ini ya. Udah lewat supportnya. Oke, gini aja, kita ambil short aja ya. Ambil short kita dari sini nih. Kita perhitungkan dari 14885. Atau kita langsung aja lah ya. Rugi untung gimana ntar ya? Boleh, 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 boleh. Siap. Rugi untung gimana ntar? Ini market. Kalau mau kita entry dengan harga yang running sekarang, kita pakai yang market. Ya, Oke, siap. Pegang Aidai HP-nya, Aidai. guys. Aidai Ini Aidai. saya buka juga nih Binance saya nih, Lord. Wah. Aidai. Oke. Oke, kita mau menyentuh EMA nih, MA ya, moving average. Jadi ada kemungkinan kita akan mantul nih. Jadi kita long aja ya, kita long ya di harga sini ya, di harga sekarang. Oke, nanti kita akan kemungkinan kita akan rugi dulu nih sampai ke bawah, lalu kita berharap akan naik, amin ya. Wih, Tapi wih, wih, kita wih, wih. ya. Ini kita coba buy ya, buy long ya, karena kita berharap dari sini kita naik dulu ya, setidaknya kita bisa ambil profit dulu ya. Oke, ini sorry Wah, ini asal menegangkan. $20 guys, luar biasa. Siap-siap liquid, siap-siap untung. Wah. ya buntung. Leverage untuk kanan dong, waduh. Ini kemungkinan buntung sih, ini kemungkinan buntung, tapi for the sake of fun aja lah ya. Knowledge ya. Tapi kita buy ini menurut saya walaupun lagi jatuh tapi kemungkinan akan naik dulu, jadinya kita ambil posisi buy dulu ya long ya. Oke long. Kalau kita udah masuk long, maka posisi kita itu akan terlihat di sini. Doji ya, Doji nih. Doji posisinya saya entry di ternyata 148177 ya.
Mark price side itu adalah beda sedikit ya 48190. Liquidation price 0. Kenapa 0? Nanti saya jelasin. Margin ratio 3%. Lalu keuntungan, wow udah cuan 0,1% ya. Mantap, mantap. Ini kalau udah cuan gini kita bisa share, terus kita bisa screenshot, kita bisa share di sosial media dan segala macamnya ya. Oke. Nah, ini untuk menjelaskan ini posisi yang kita ambil tadi, kita tadi entry di sini, mark price side ini di dunia kripto itu segini, size-nya itu $1.000 seperti kita entry tadi, tapi modal yang kita keluarkan itu $20. Seperti teman-teman lihat tadi, di sini saya sudah berkurang $20 gitu ya. $20. Lalu di sini ada liquidation price, ada margin ratio. Nah, liquidation price ini kenapa di sini kosong? Kenapa di sini ada? Nih ada yang liquidation price ada yang nggak ada ya. Karena itu ditentukan oleh margin ratio. Kalau margin ratio kita masih di bawah 80%, maka kita nggak akan di margin call, nggak akan dilikuidasi. Ya, kenapa? Walaupun harganya mau sampai harga si Doji atau Sen ini atau Luna ini sampai nol pun kita nggak akan dilikuidasi. Kenapa? Karena persentasenya masih jauh dari balance yang kita punya. Jadi persentase kerugian yang kita akan ditanggung oleh kita itu masih jauh dari persentase balance kita. Makanya kayak misalnya ini ya, kalau teman-teman lihat di sini Sen, ini kerugian saya saat ini adalah minus 2000%. Minus 2000%. Kalau di spot mungkin udah stres banget ya, gitu ya. Udah stres banget. Tapi karena ini derivatif, saya nggak mempedulikan ini sebetulnya. Yang saya pedulikan apa? Yang saya pedulikan adalah margin rasio ini. Yang saya pedulikan margin rasio ini. Ketika margin rasio ini masih di bawah, kalau saya batasnya itu kemarin share saya 12% sampai 13%. Jadi kalau masih belum mencapai 12%, maka mau minus berapapun di sini, mau minus 10.000% pun sudah nggak masalah sebetulnya. Apalagi kalau kita ngelihat liquidation price-nya ini nggak ada. Kalau liquidation price-nya sekarang, kalau liquidation price-nya ini dekat dengan harga sekarang, misalnya harga sekarangnya $3, 3,2, lalu di liquidation price-nya ada 3,1, itu teman-teman harus deg-degan. Karena ketika harga menyentuh 3,1, semua uang yang ada di balance itu akan hilang. Tapi kalau ini harganya masih 0,5, mungkin nggak sih dalam 1 bulan ke depan harganya tiba-tiba jadi 0,5? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin gitu. Jadi saya akan cuekin mau minus berapapun ini. Karena saya yakin koin-koin yang saya entry itu nggak akan jauh-jauh banget pergerakannya. Makanya teman-teman kalau TA-nya harus dilihat juga weekly sama daily-nya. Karena daily itu yang menentukan pergerakan harganya akan sampai mana. Misalnya saya lihat yang Sen. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyain ya. Apa ada spread ya Lord ya? Wah ini menarik nih. Apanya? Apa ada spread-nya? Spread. Bahasa Inggris susah sekali ya Lord. Spread apa tuh? Spread kayak di forex, mungkin nanyanya disamakan kayak di forex ya, perbedaan antara harga jual dan beli. Kalau kita apa istilahnya ya, foreign exchange ya, kalau kita nuker duit kan ada beda tuh. Kalau oh di sini iya kayaknya bener. Itu dolar misalkan 14.000, bedanya kalau beli misalkan 14.200 misalkan gitu ya Mas Soso Oh ya? nggak ada. Ya. Mau harga beli, harga jual, harga yang dipakai harga USDT sekarang saat ini. Cuma ada trading fee ya, trading fee-nya kecil tapi trading di fee Binance banget. Trading fee mah usah dipikirin lah, lu trading $1.000 mikirin trading fee $0,1 paling. Sama ada ini ya, Lord Rangga ya, apa namanya, minimum ada ini ya, Deposit. gue lupa berapa ya. Enggak, buat beli juga ada minimum. Buat minimum entry itu ada. Jadi kalau kita masuk di limit ya, kita entry misalnya $10, itu nggak akan bisa.
$1 misalnya. Nah, ini ada minimumnya. Minimum quantity 8,3 USDT. Ya, Itu ada minimum. 100.000 rupiah lah kira-kira. Nggak nyampe kayaknya. Oh, iya. $100.000 itu setelah dikalikan leverage loh. Oh iya, benar-benar. Ini saya bisa entry 100 USD. Ini saya cost-nya cuma $1 loh, $2 loh. Oh iya, yang di bawah guys, yang di bawah. Yang dilihat itu yang di bawah ya. Duit yang kita keluarin itu yang di bawah, bro. Ini Oke. kecil banget saat lu mau masuk entry $1 aja. Dan kita juga bisa rugi berkali-kali lipat kalau kita entry. Misalnya ini yang sen ya, kita bahas ya. Yang sen ini. Saya entry ini sisa tinggal $5 doang nih. $5 doang. Tapi kerugian saya saat ini udah $125. Kerugiannya. Kenapa? Karena dari $5 ini dikali 50. Dikali 50 leverage. Maka size-nya tuh yang sebenarnya ada di $247. Bayang nggak? Oke, doji kita apa kabar nih? Oh, doji kita cuan nih guys, 15%. Hey! Lumayan beli ayam geprek $3. Mantap. Lumayan. Oke, lumayan dapat $3 ya. Nah, itu asiknya di future ya. Dengan leverage yang 50 kali tadi, kita masuk cuman $20 tapi bisa cuan cepat, dapat sekian ya, dapat $3. Nah, terus gimana nih kalau mau close? Kalau mau close ya udah kita close aja dari sininya. Nah, kita geser. Nah, kita mau close di harga berapa nih? Misalnya ini kan dojinya sekarang harganya 1486 ya, 1486. Kita mau close di 149 misalnya gitu. Ya udah kita pencet limit. Ini kita pencet limitnya, masukin di sini, lalu kita pencet limit. Kalau mau ya close saat ini juga dengan harga berapapun saat ini kita close di market. Maka kita misalnya saya contohin sekarang ini $3 cuan kita close di market ya. Maka posisi doji tadi sudah ditutup dan kita cuan $3. Gitu. Oke, itu udah satu flow ya, satu flow dari buka sampai tutup ya. Teman-teman ada pertanyaan nggak ya? Ada Nanya. banyak banget. Nanya. Silakan. Tadi kan yang penting margin rasio ya, menurut Betul. Rangga ya. Ya. Nah, kita pengennya kan margin rasio yang besar ya. Margin rasio yang kecil dong. Oh, yang kecil. Nah, ngecilin margin rasio itu gimana ya? Oke, dengan ngecilin sering menang kah atau apakah gitu? Ya, karena margin rasio ini diperhitungkan dari maintenance margin dibagi margin balance. Maintenance margin ini apa sih? Ini adalah minimum jumlah margin balance yang ada di untuk membuka posisi tersebut, dan margin balance adalah jumlah margin yang ada di sini ya. Ini di sini. Jadi rasio itu. Nah, kalau kita mau ini jadi nilainya kecil, ya tentu saja caranya gampang. Ya tambahin aja balance-nya. Misalnya kita mau, margin rasionya udah 20% gitu ya, gawat banget gitu. Kita nggak mau rugi nih. Ya udah, tambahin aja ininya si balance-nya. Maka otomatis si rasionya akan menurun jauh. Tapi ada cara lain lagi yang memang kalau memang nggak bisa nambahin balance, ya udah kita bisa jual sebagian. Atau beli sebagian, kepencet lagi. Sorry, kepencet. Jadi kita bisa jual sebagian, kayak saya misalnya ini entry tadi si Sen ini, ya si Sen ini saya tadi entry-nya itu $20, tapi karena rugi di batas kerugian yang saya nggak mau terima nantinya, karena si margin rasionya udah sampai 12%, 13% kemarin, maka saya potong si saya realize kerugian saya gitu. Saya realize kerugian saya senilai $100 kalau nggak salah kemarin, sehingga sampai 2 kali, sehingga nanti si margin saya cuma tinggal $5 doang. Tapi walaupun tapi itu
menurunkan kemungkinan saya akan dilikuidasi. Gitu. Karena si margin rasionya turun jauh. Dari 12% ke cuman 3%-an gitu. Gitu. Bayang nggak Mas Soso? Lord Soso. Clear, aman. Jadi ada 2 cara ya. Tadi kita kapitulasi, kita ambil kerugian kita, atau kita tambahin balance-nya. Kalau menurut saya, yang paling enak itu nambahin balance. Nambahin balance aja dulu. Karena kan pasti Lord Soso di spotnya kan berjuta-juta dolar ya. Jadi pakai Iya aja sih. dulu. Kalau Kemarin melihatnya sih. kalau biasanya masuk itu seperberapa dari total wallet kah? Ya, Misalkan oke. tadi kan kebetulan kecil ya, Doge tadi barusan di $1 ya kalau nggak salah barusan. Kemarin barusan Doji kita masuk $20 ya modalnya barusan. Nah, biasanya saya total entry itu karena misalnya saya kan mantau itu sekitar berapa koin nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sekitar 15 koin ya, 15 koin yang saya pantau. Itu saya biasanya entry maksimal itu sampai 6. Nah, itu di total aja. Sampai 6 itu jangan lebih dari 20%. Dan per satu entry-nya jangan lebih dari 10%. Itu untuk memaintain risk ratio kita tetap kecil. Risk ratio kita tetap kecil. Jadi jangan sampai kita entry punya duit di balance itu $1.000. Jangan sampai kita entry total itu lebih dari $200. Satu kali jalan. Karena itu akan greatly increase di kemungkinan kita akan dilikuidasi. Gitu. Kalau ini udah angka di atas 10%, sebaiknya nggak usah entry dulu. Kecuali kalau gini, ini strategi saya, tapi boleh diturutin atau enggak, karena ini agak riskan juga. Kalau saya, misalnya saya lagi rugi nih, minus 2.000%, minus 2.000% seperti ini. Maka saya akan entry sebanyak-banyaknya entry yang berbalikan dengan si arah ini, arah koin yang lagi rugi. Misalnya sen ini kan saya lagi long ya, rugi nih, turun harga nih, maka saya akan cari entry untuk short. Karena dengan begitu, berapapun turun, si margin rasio itu akan tetap sama. Karena yang satu untung, yang satu rugi. Kalau yang satu untung, yang satu rugi, maka itu tidak akan mempengaruhi si margin rasio. Margin rasio akan tetap di situ. Gitu. Tapi ini agak-agak ya. Mau nanya, itu Ya, kan tiga open posisi market ya. Masing-masing persentasenya berapa untuk open posisinya? Dari modal. Masing-masing persentasenya berapa? Yang ini cuma $19 nih. Luna $19, Mana itu $26, Sen itu cuma $5. Kira-kira itu di berapa persen? Berapa persen dari si $1.000 ini? Oke, baik. Jadi di total keseluruhan 15% ya? Atau di bawah 15% ya? Karena 3 open posisi market ya, Coach? Oh, jauh di bawah 15% dong. Coba kalkulator. 5 tambah 26 tambah berapa tadi? 20 ya? 20, iya. $51. Ya. $51. $1 per 1.000. Ya, masih jauh banget. Beda jauh. Oke, Coach. Makasih, Coach. Iya, Dek. Kok Bakri? Iya. Iya, Dek. Ya, Bun. Siap. Ya, teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung aja open mic, santai saja. Ya, jadi ini kalau saya mau entry ini masih enak banget. Mau entry berapapun juga masih bisa. Jadi mau 10 koin, masing-masing koinnya $20, $30 masih bebas. Nah, ini saya mau baca yang di chat dulu deh, ya. Boleh. Boleh tanya? Oh iya, Silakan. silakan. Ya, itu, silakan. Nah, ini kan
akunku akun baru. Enakan nanti nunggu main pakai high left low margin apa high margin tetap 20 left itu? Kalau baru mau nyoba, mendingan leverage-nya kecil. Cobain dulu 5% atau 10%. Biar nyobain dulu apa sih pengaruhnya leverage ini ke entry kita gitu. Jadi mendingan kalau entry jumlah margin tetap aturannya kayak tadi, nggak boleh lebih dari 10%. Oke. Thank you. Ya. Cuman untuk leverage, mendingan cobain yang kecil-kecil dulu. Cobain di 1%, jadi nggak usah pakai leverage. Lalu di entry selanjutnya cobain di 5%. Habis 5% cobain 10%. Habis 10% cobain 20%. Habis 20% boleh nyobain ke 50%. Karena deg-degannya beda banget. Gitu. Ketika kamu masuk entry di 10% dengan 50%, itu kalau kita biasa dengan 10%, yang selama ini deg-degan yang terjadi dalam 1 hari misalnya, itu bisa terjadi di 50x itu bisa terjadi dalam 2 detik misalnya. Dalam 2 detik bisa minus 100%. Kalau leverage kamu 50x. Nggak 2 detik juga lah ya, 2 menit lah ya. 2 menit. Lebay banget 2 detik. Dalam 2 menit itu bisa minus 100% gitu. It happens a lot gitu. Makanya kalau udah biasa 50x, ngelihat minus 1000%, 2000% itu udah biasa. Karena itu bisa terjadi dalam 1 hari. Gitu. Dalam 1 hari itu bisa 1000, 2000%, bisa 4000 kalau kita berhari-hari. Gitu. Gitu teman-teman. Oke, Saya mau lihat mantap ini. chat dulu ya. Saya mau Iya lihat chat nih, dulu. banyak nih yang ngechat nih. Pertanyaan nih. Sorry ya, belum kebaca tadi. Ini sama gak sih share binary option kayak Bimono? Ya binary option itu Binomo dan kawan-kawannya ya, Okta dan lainnya. Sama. Binomo dengan maksudnya Binomo itu option, bukan future. Tadi kan saya kasih bedanya ya antara option dengan future ya, beda. Kalau future lebih enak bisa bisa analisa. Udah pernah tadi. Ada pertanyaan yang mendesak nggak ya? Ada di bawah nih. Jadi Gitu. agak ke bawah tadi sudah kebahas yang ini nih. Ada yang belum ini. Berarti fundamental tidak terpaku berarti di sini ya Lord ya, hanya murni teknikal ya untuk Exactly. Itu kenapa saya suka future, kenapa saya dari 2020 itu pindah ke future, karena future ini betul-betul tidak memerlukan fundamental. Karena saya juga sebetulnya ketika trading di spot juga berpikir ya namanya fundamental itu hanya mempercepat apa yang terlihat di technical ya. Sebetulnya menurut saya ya, menurut pengalaman saya. Jadi pergerakan harga akan naik, akan turun itu hanya dipercepat saja gitu oleh si fundamental tersebut. Misalnya kita memprediksi harga akan naik ke $100.000 USD ya untuk si BTC ya. Kalau ada fundamental yang bagus ya bisa terjadi di 2-3 bulan ke depan gitu. Tapi kalau memang enggak ya memang akan butuh waktu, tapi secara teknikal akan sampai di situ gitu. Jadi apa yang terjadi fundamental itu mempercepat atau memperlambat aja yang terjadi di technical analysis gitu ya. Nah, kalau di sini ya udah kita pure aja ngeliatin chart. Pure aja technical analysis, nggak usah lihat fundamental lagi gitu karena ya yang harus kita manage itu adalah pergerakan harga saat ini gitu. Udah nggak usah mikirin besok mau ada burn koin atau segala macam. Itu hanya membantu sedikit sebetulnya karena yang harus diperhatikan kan seperti kita lihat tadi ya margin rasionya sekarang posisinya berapa, liquidation price-nya sekarang posisinya berapa gitu. Oke, menarik. Ini ada yang bertanya lagi nih. Oke. Cara memilih koin buat futures gimana Lord? Oke, kemarin saya sempat bahas juga ya cara milih koin untuk future. Nah, menurut saya cara milih koin itu berbeda dengan memilih koin di spot ya, di spot. Kalau di spot kita kan nyari koin-koin yang kuat ya, yang akan naik gitulah ya, katakan gitu ya. Kalau di future kita nyari koin yang akan naik-naik banget atau turun-turun banget gitu. Jadi kita nggak peduli itu koin bagus, koin jelek, atau koin yang fundamental yang bagus atau koin fundamental jelek, itu kita nggak peduli.
Yang kita pedulikan adalah rasio pergerakan harga. Dari mana rasio pergerakan harga kita lihat? Ya kita lihat dari action price-nya, dari price action-nya, dari price action-nya seperti apa? Apakah stabil aja seperti stable coin yang cuma naik di situ-situ aja, naik turun di situ-situ aja, atau memang ekstrim, dia volatility-nya tinggi. Semakin volatility tinggi, naik turunnya jauh banget range-nya, maka itu semakin cuan di future gitu. Makin cuan. Jadi kalau saya share di seminar sebelumnya, saya bilang saya akan saya akan seleksi dari sini, dari perubahan 24 jamnya nih. Kalau ada yang pergerakannya ekstrim seperti Neo, seperti ini di awal bulan ya. Ini saya akan tandain nih. Oh, Neo ini akan ekstrim dalam hal naik maupun dalam hal turun. Karena dia udah naik 11%, maka logikanya ke 11% tersebut kan harus dikompensasi ya oleh koreksi harga gitu ya, dikompensasi oleh koreksi harga. Nah, koreksinya kita lihat nih, koreksinya kita bisa prediksi atau enggak, enak nggak untuk diprediksi. Kalau enak, oh ini pergerakannya support and resistance-nya jelas, misalnya di mana, bukan jelas ya, nggak mungkin lah jelas-jelas banget. Kelihatan lah di mana gitu ya. Ini kayak gini misalnya posisinya, oh dia udah mau menyentuh resisten gitu ya. Enak nih buat diprediksi, kira kurang lebih kalau kita entry di sini, maka resikonya paling segini nih. Ya nggak sih, teman-teman yang di technical analysis? Ya nggak, kalau kita entry di sini, entry short di sini sekarang, saat ini nih, maka risiko kita hanya sekian persen. Tapi keuntungannya, kita bisa nyampe ke support selanjutnya, which is di sini gitu. Kemungkinan akan dapat rasio perubahan harganya gitu. Nah, ini adalah koin yang bagus untuk di-future-kan gitu. Untuk di-future-kan. Karena rasionya cukup jauh. Jadi kita nggak lihat nih koin Neo ini koin bagus atau enggak gitu ya. Yang penting tadi rasionya bagus atau enggak. Tapi saya juga punya aturan dalam memilih koin. Saya nggak mau nge-short di doji misalnya. Saya nggak mau nge-short di doji. Kenapa? Karena doji itu tipe yang sering di-pump gitu. Sering di-pump atau enggak, pump-nya tuh nggak jelas kapan gitu. Jadi kalau saya nge-short di doji, bisa tiba-tiba harga tuh naik gitu. Which is tiba-tiba rasio kita nggak jelas gitu, spiking gitu. Bisa-bisa malah berpengaruh pada entry saya yang lain gitu. Karena kan ini untuk margin rasio ini termasuk untuk semua entry ya gitu. Jadi malah ngerugiin gitu. Jadi kalau saya main doji, biasanya sebisa mungkin long. Gitu. Kalau tiba-tiba di pump kan enak gitu. Dan misalnya karena doji ini tiba-tiba di pump, maka saya selalu masukkan angka TP-nya di awal, TP-nya di resisten terdekat gitu. Karena bisa jadi lagi tidur tiba-tiba atau lagi meleng gitu tiba-tiba di pump kan bisa dapat langsung TP di situ. Gitu. Jadi agak beda ya treatmentnya dengan spot ya. Untuk cari. Ini ada pertanyaan menarik, Lord. Boleh futures apakah recommended buat hold dalam kurun waktu 3-6 bulan? Gimana? Buat futures apakah recommended untuk hold dalam kurun waktu 3-6 bulan? Wah, enggak. Future itu paling lama saya hold itu seminggu kali ya, paling lama ya. Itu juga dalam posisi rugi ya. Kalau dalam posisi untung, saya paling lama 3 hari udah saya lepas. Kalau dalam posisi positif, maka saya kurang lebih 3 hari maksimal udah lepas. Kalau bisa saya cuma sehari doang. Kalau posisi untungnya. Enak tuh. Report di. Jadi kalau untuk hold sih jangan main di future gitu ya. Karena future itu bukan buat hold. Oke, mantap sekali. Kalau mau sekarang, kalau bisa dilihat teman-teman ya kayak di postingan-postingan saya yang tadi yang cuan berapa persen, berapa ratus persen itu nggak ada yang 1000 ya, nggak ada yang di atas 1000. Kenapa? Karena saya nggak mau main dengan resiko seperti itu gitu. Karena untuk 1000 itu kita harus pertama pilihannya antara kita main leverage 50 maksimal tapi berhari-hari, bisa 2-3 hari, atau kita main leverage gede 125 dalam 1-2 hari. Itu
menurut saya bukan money management yang bagus menurut saya. Ini saya juga sekalian bahas money management ya. Saya pernah cerita juga di yang lalu ya. Saya selalu masukin balance di sini itu cuma 200 USD di awal bulan ya. Masukin 200 USD dan di akhir bulan saya targetin untuk 1000 USD. Nanti di akhir bulan 800 USD saya pindahkan ke spot. Dan di bulan saat itu saya harus kerja keras lagi untuk dapetin 1000 USD yang selanjutnya. Jadi antara 200 USD atau 100 USD saya start di awal bulan gitu. Jadi itu untuk memanage kerugian kita, cuan kita, untuk memanage finansial kita gitu ya. Kecoh. Mantap. Ini menarik sih mengenai manajemennya. Ada yang bertanya juga, pernah nggak sih ngasih batas stop future? Pernah 3 kali profit di satu koin hari itu, pas pasang yang keempat dinaikin yang dipasang, langsung habis dari Kak Helen. Oh pernah banget, always it happens. Itu kalau di future tuh sering tuh nafsu kayak gitu tuh. Jadi kita lagi cuan, tiba-tiba karena cuan kita udah tebel, kita bisa entry 2 kali lipat, pas 2 kali lipat itu besar rugi. Malah rugi, itu sering. Enggak, bukan pernah, itu almost happen ya, karena kita manusia, kita selalu dihantui dengan maruk rakus kita gitu ya. Itu it happens to the best of us. Itu Kak Helen itu dosen LSPR. Ya, oke, lanjut. Ini menarik banget nih. Kalau lagi minus maksimal berapa persen Lord yang nungguin seminggu itu? Saya maksimal minus itu 5.000 kali ya, 5.000% ya, minus 5.000%. Tapi itu saya biarin, itu saya pernah di Matic 5.000% itu seminggu. Seminggu kemudian saya close itu, saya nggak jual ya itu. Seminggu kemudian saya close di plus 300%. Mantap itu emang. Jangan, makanya yang harus diperhatikan itu bukan persentase plus minusnya, tapi persentase dari si margin ratio. Selama kalian entry di koin yang benar sih sebetulnya ya. Kayak Matic, perkiraan saya Matic itu floor-nya ada di mana gitu ya. Nah, ketika nyampe di floor itu, minusnya kita lihat gitu, mau minus 5.000 tapi margin rasionya kecil ya it's okay gitu. Oke, siap. Jadi kalau entry lihat lagi lah mau short atau longnya ya. Kecuali kalau mau entry-nya kita harian aja, mau rugi untung, pokoknya sehari itu harus close aja gitu ya. Misalnya kayak gitu. Kalau itu ya pilih aja koin sembarangan yang seperti saya bilang, mana aja yang rasionya kira-kira bisa gede gitu ya. Antara si resisten sama supportnya itu jauh gitu. Oke, luar biasa nih. Ini kalau buat pemula lebih baik swing atau scalp ya? Swing atau scalp ya. Kalau di future mungkin scalping lebih enak ya. Lebih kayak kita main di forex juga ya, scalping lebih enak ya. Lebih cepat lah, lebih jelas gitu untung apa ruginya gitu. Terus tapi seringkali saya trend following aja sih. Jadi kalau trennya lagi enak, ya udah trend following aja, nggak usah scalping, capek juga scalping kan, harus mantengin terus gitu ya. Buat daily trader yang profesional, yang memang sehari-harinya nggak ada kerjaan lain selain trading ya enak juga. Tapi kan kalau saya ada kegiatan lain nggak bisa gitu mantauin terus untuk scalping gitu ya dalam kurun waktu tertentu. Jadi saya harus trend following ya. Jadi saya lihat dulu trennya di misalnya seperti ini ya. Bentar. Misalnya saya mau lihat di daily-nya dulu. Kita lihat di daily. Nah, ini di daily kita bisa lihat ya, trennya adalah turun ya. Trennya ke bawah ya. Ini kita bisa lihat. Maka sebisa mungkin hari itu saya cuman entry short doang gitu ya. Hari itu. Tapi kadang-kadang ada special case sih karena kita lihat Bitcoin-nya dulu ya. Kita lihat Bitcoin kelihatannya udah tembus resisten, ya udah kita masuk long juga nggak apa-apa.
Tapi kalau in general saya sehari-hari lihat, ya udah lihat daily-nya dulu. Oh ini kita lagi turun ya. Oke, kita lihat lagi dikonfirmasi di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam ini memang posisinya akan turun. Kenapa saya bilang posisinya akan turun? Pertama, di sini ada tren juga, small trend yang memperlihatkan habis bull, sekarang saatnya koreksi gitu ya. Yang kedua, saya konfirmasi dengan MFI atau Money Flow Index itu udah mau mencapai overbought ya, overbought. Jadi saya nanti akan cari posisi untuk sell kalau di sini. Lalu saya juga untuk entry selanjutnya kadang-kadang banget saya pakai MACD gitu, MACD ya. MACD. Tapi ini saya jarang pakai MACD sih. Saya cuma buat konfirmasi aja karena MACD ini bagus buat pemula tapi menghilangkan banyak opportunity untuk entry gitu ya. Kayak gini nih, posisinya kan lagi di bawah ya kalau dalam technical analysis yang menggunakan MACD ini posisinya harus long gitu ya. Harusnya kita cari posisi long karena dia udah crossing ya. Tapi karena saya tadi nyari short, terus jadinya nggak jadi entry deh gitu ya. Makanya saya seringkali nggak lihat si MACD ini. Nah, itu dia. Nah, nanti teman-teman yang kan nanti ada sesi technical analysis ya, itu yang untuk scalping ya. Itu pakai MACD banget tuh kalau itu gitu. Kalau saya nggak begitu pakai karena nggak MACD enaknya mungkin di time frame 5 menit atau 15 menit itu kita bisa dapat banyak entry gitu ya. Kalau saya ngelihat tren kayak gini, MACD lama banget kapan gue masuk ini, kapan crossingnya gitu kan. Gitu. Nah, kalau udah lihat tadi misalnya saya udah menyatakan oke, confirm kita mau short ya. Kita lihat di time frame 1H ini kira-kira support resistance-nya di mana gitu ya. Support resistance-nya misalnya oh di sini ada support nih, teman-teman. Mana nih? Ada support nih, area supportnya di sini ya. Ada support nih. Berarti kalau saya short kemungkinan akan mantul di sini ya. Jadi cuannya cuma segini nih. Nah, cuannya kalau saya short ini apa short apa long? Nah, kalau saya short cuannya cuma segini nih. Nah, tapi risknya bisa jadi segini karena kan lagi trennya sampai sini ya. Tren lainnya ada di sini ya. Tren lainnya. Jadi kalau ini untung sama ruginya lebih banyak ruginya. Jadi saya nggak mau masuk entry di sini ngapain gitu loh. Untungnya cuma segini, ruginya segini ngapain gitu. Mendingan kalau mau juga kayak kemarin ada pertanyaan, ini kan posisi Bitcoin mau short nih, mau turun, kok ngambil long gitu ya? Karena kayak gini, ini posisinya ada support di sini, kita bisa entry dan kemungkinan kita bisa dapat segini gitu. Kemungkinan kita bisa dapat segini. Kalau kita mainin dalam 1 jam ke depan, itu kita bisa cuan gitu. Oke, seru itu apa lagi oh ya, anyway ini Karangga Ya. ada yang nanya nih, kenapa nggak open 2 posisi aja ya, short long? Ini menarik pertanyaan. Ya, exactly. Itu yang saya sarankan juga. Jadi kita open 2 karena gini, lucunya di kripto itu sekian banyaknya koin itu ada yang ngikutin ETH, ada sesekali yang anomali dengan ETH gitu ya. Kalau Bitcoin kan memang mempengaruhi ETH ya. Tapi ada kalanya ETH mempengaruhi Bitcoin. Tapi basically teman-teman pasti sepaham bahwa ETH ini sebetulnya banyak dipengaruhi Bitcoin dan ETH ini banyak mempengaruhi koin-koin lain gitu kan, altcoin gitu ya. Nah, kalau gitu berarti pergerakan altcoin itu kan sebetulnya sama-sama aja gitu kan. Ada yang naik-naik, ada yang naik-naik semua, turun-turun semua gitu kan. Paling 1-2 yang anomali lah, yang ketika ETH naik dia malah turun gitu ya. Itu paling 1-2. Nah, kalau saya biasanya, saya entry dua-duanya. Jadi kalau mau entry, ini mana yang bisa entry long, mana yang bisa entry short gitu. Nah, nanti kita pasang SL yang deket-deket aja. Nanti kalau yang pergerakannya ternyata naik ya yang diterusin yang long, kalau pergerakannya ternyata turun yang diterusin yang short gitu. Tapi ya jadinya kan kita ada kerugian awal dulu lah untuk ngebayar yang salah tadi gitu ya. Atau enggak kita entry dua-duanya, yang long sama short. Ketika short kita biarin aja, ketika kita rugi yang short misalnya ya kita biarin aja selama
kerugiannya itu masih bisa ditolerir gitu ya. Toh nanti juga naik lagi gitu misalnya kayak gitu. Itu tergantung technical analysis sih sebetulnya, tapi itu memang saya lakukan juga double entry gitu ya. Tapi bukan di aset yang sama ya gitu. Bukan di aset yang sama, tapi di aset yang lain. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Banyak sekali pertanyaannya luar biasa ini. Ya, Tidak Jeff, terasa. tolong dibantu ya di seleksi pertanyaannya. Oke, ini menuju 2045. Nanti kita foto bareng 2045, lalu ada sesi ngobrol bebas juga. Oke, kita coba cek. Lebih sarankan udah ya. Udah, betul. Kalau 30%, 3% dari total aset poin tersebut apakah masih terus? Mau tanya terkait ini penting nih. Oh ya. Dari Muhammad Yoga SPD. Coach mau nanya, terkait dengan hitungan kalkulator Binance likuidasi itu gimana? Kalau likuidasi saya 30% dari total nilai aset koin tersebut, apa masih terbilang aman? 30%. Menurut saya bukan gitu ya, ngelihatnya bukan 30% dari nilai aset gitu ya. Tapi jarak dari likuidasi tersebut ke entry kita itu seberapa jauh gitu. Seberapa jauh modal kita bisa nahan minusnya tersebut gitu. Itu direpresentasi oleh si persentase yang dilihatkan oleh margin ratio. Jadi yang dilihat jangan liquidation price harganya berapa dari nilai aset yang tersebut gitu. Maksudnya kan kayak, oh kalau turun 30% si asetnya ini, maka saya akan dilikuidasi gitu kan. Nah jangan ngelihat ke situ sih menurut saya ya. Ngelihatnya itu justru ke sini, margin ratio ini. Gitu. Oke, next ya. Semoga itu menjawab. Siap. Ini luar biasa pertanyaan banyak sekali. Follow the Interesting. trend. The trend is your friend, betul. Ini nggak bisa di swing bro. Future itu lebih ke day trade scalping ya, day trade aja. Coach, untuk trading harian time frame dipakai bagusnya time frame apa? Ya, time frame nih, masalah time frame penting juga ya. Saya udah bilang tadi karena ini time frame yang kita pakai itu sehari itu aja, maka yang dipakai itu tadi ya semua time frame kita pakai. Cuman fungsinya buat apa? Misalnya time frame 1D tadi, 1D kita untuk melihat apa ya pergerakan harganya trennya ya. Pergerakan trennya. Jadi kalau mau aman ya ikutin aja si trennya gitu ya. Kalau mau aman. Nih kayak gini. Ini kan trennya ke bawah, udah mau menyentuh resistance dari tren tersebut atau enggak belum gitu masih jauh ya. Kalau masih jauh kita bisa ambil longnya gitu ya ke atas. Tapi kalau udah deket-deket sama si garis tren ini berarti kita udah harus mulai short gitu ya. Nah, dikonfirmasi lagi di 4H. Oke, di batas gini berarti kalau memang kita bisa short di sini, bisa di short di di EMA 200 ini, yang garis merah ini ya, garis merah EMA 200. Kalau di sini berarti kita bisa cuan sampai misalnya sampai yang garis tren yang selanjutnya yang di sini ya. Jadi kalau kita masuk di short dari sini, kita bisa cuan sampai garis tren yang mini trend yang terjadi di timeline 4H ya. Nah, kita lihat lagi nih untuk entry, kita lihat lagi di sini di 1H seperti apa pergerakannya. Oh, ternyata udah mau tembus dari tren yang kecil. Lalu kita bisa cari yang lebih mendetail di harga berapa itu di time frame 5 menit sama 15 menit. Gitu. Kemarin udah bingung juga saya mau harus pakai yang time frame berapa nih untuk entry future yang bagus ya. Sebetulnya saya lihat pakai semua time frame itu untuk sebagai referensi ya. Tapi kalau mau entry ya kita lihat resistance sama support yang lokal aja. Gitu. Oke nih, makin penasaran ya teman-teman. Oke, Latrangga. Ini mungkin karena tidak terasa sudah 24.7.
Mungkin kita selingi dengan foto bersama dulu, Lord Rangga. Ayo, boleh. Boleh. Habis nanti Nanti yang kita jawab mau lagi ya pertanyaannya ya. Saya masih baca. betul. Nanti yang mau apa? Yang mau open mic juga boleh. Setelah ini kita foto bareng dulu sebentar. Ini gimana berarti cara? Full screen-nya gimana sih? Lupa saya. Udahlah. Kan dari situ fotonya. Apa mau saya stop sharing dulu ya? Nah, udah di hijack sharing. Oke, siap semuanya guys. Kita foto bareng dulu. Oh, ada Suryo. Halo Suryo. Halo, Bro Suryo juga teman-teman. Kita Itu teman waktu masuk MBA ya. iya itu teman futsal. Waduh, ada Bos Dika nih. Mantap. Wih, mantap. Ada Bos Soso juga, ada ini Bos Okta. Ini Lord semua nih. Wah, Lord semua nih datang nih. Lord Soso, Betul. halo apa kabar? Tadi udah ngobrol. Sehat. Gimana? Udah sembuh? Halo. Udah negatif? Belum, gua nggak mau swab dulu. Soalnya nanti kalau swab ternyata positif, 14 hari ke depan nggak bisa ke mall. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, ini ada 2 slide ya. Oke, 1, 2, 3. Oh, nambah lagi yang buka kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Mantap sekali. Ya, inilah pembukaan dari apa sesi feature 101 Lord Rangga. Ya, Silakan yang masih mau apa? Ya, mau apa namanya? Bertanya langsung itu. Ini ada masih ada Sultan Dika ya. Izin ada pertanyaan Sultan. Kalau entry biasanya pakai limit stop market atau market. Saya tergantung ya pakai limit atau pakai market. Bukan stop market. Kalau stop market itu untuk berhenti, untuk exit ya. Stop market itu untuk exit. Jadi kalau mau entry itu pakai limit atau pakai market. Kalau pakai market harganya kayak tadi kan, saat ini harganya berapa? Kayak tadi saya langsung ambil aja, terserah deh mau harga berapa. Nah kalau di spot kalau di Binance itu kan mau kita mau ngambil sebagai taker atau sebagai market maker itu sama aja kan kena fee-nya gitu ya. Beda kalau sama Indodax. Kalau Indodax itu market maker sama taker itu beda fee-nya gitu ya. Nah kalau di sini udah nggak bisa dipikirin mau ngambil harga yang sekarang atau mau bikin harga sendiri, kena fee-nya sama-sama aja. Jadi gitu ya pertimbangannya udah tinggal mikir ketinggalan, kalau udah ketinggalan tren atau belum gitu. Kalau ketinggalan mendingan sekarang entry kan gitu katakanlah. Tapi kalau mau nyari pullback dulu ya udah pakai harga limit aja gitu. Kita pakai limit karena kita pikir akan pullback ke situ dulu gitu. Istilah pullback tahu deh kalau ya di trading ya, ketika naik misalnya itu kan nggak akan naik terus ya, kecuali kalau lagi pump, tapi harga itu akan turun dulu. Nah kita taruh harga limit di situ gitu ketika turun itu untuk ngikutin tren ke atas tadi. Sorry kalau udah dibahas sebelumnya. Untuk biaya nginap ya per 8 jam berapa? Nggak ada biaya nginap. Biaya nginep. Nggak ada biaya nginap. Ada bro kompensasi kalau tergantung. Oh iya compensation ya, compensation. Tapi itu kecil lah ya. kecil. Ya, benar. Nah, kalau kita main juga kan sebetulnya makanya kita main 1 hari aja itu udah nggak usah ngitung fee, udah nggak usah ngitung compensation fee tadi ya. Oke, ini ada yang menarik di awal Lord tadi. Kalau titip trading ke apa ya master gitu ya, itu menurut Lord pandangannya gimana Lord? Titip future? Saya sendiri nggak mau sih ya dititipin duit ya, sama istri aja saya nggak mau dititipin duit buat trading. Dia ngelihat cuan saya di Binance, terus dia bilang, "Lu pakai duit aku dong," katanya di trading ini. Saya bilang nggak mau. Kenapa? Karena orang-orang yang nitip trading artinya itu mereka nggak tahu, nggak merasakan real horror of losing money, itu nggak merasakan gitu. Jadi ketika uang itu hilang, mereka akan mencari kambing hitam gitu. Sedangkan kalau yang trading sendiri, saya sebagai yang tradernya saat itu, ya itu adalah sesuatu yang wajar gitu ketika terjadi misalnya kehilangan uang gitu, hilang likuidasi karena mungkin
manajemen uang saya saat itu nggak bagus gitu kayak gitu. Tapi kan kalau orang yang menitip kan nggak peduli dengan itu, mereka peduli dengan cuan, dan ketika rugi dia akan terus mempertanyakan, lu katanya bagus tradingnya kayak gitu. Gitu. Jadi kalau saya sih walaupun itu diri sendiri saya nggak mau buat titipin gitu. Tadi juga ada sih setelah saya posting di IG itu ada beberapa teman bos yang gue mau dong titipin duit, mainin duit gue nggak mau. Gue bilang gue bercandain aja sih, ya udah siapin aja $10.000. Tapi saya sendiri nggak mau sih untuk titipin. Perang dunia kalau lagi ini liquid. Kalau sama istri, waduh. Apalagi orang-orang awam ya yang nggak ngerti trading atau nggak ngasih aset. Oke. Mas, recordnya bisa dilihat di mana? Nanti ada di YouTube Gajah Kripto, guys. Jadi kita selalu update ya. Tepat setelah acara selesai langsung di-upload. Kenapa nggak open 2 posisi aja, tadi udah dijawab ya? Sudah. Benar, satunya di close. Ya betul kayak gitu. Tapi kadang-kadang ketika udah di close ternyata salah juga gitu. Salah nge-close. Saya pernah juga sih kayak gitu. Oh ini yang satu short, yang satu long, kita tungguin. Oh ternyata ini long nih, ini bagus nih long. Yang short saya tutup. Ternyata nge-short gitu kan. Ternyata turun gitu. Itu terjadi juga. Jadi nggak segampang itu Ferguson. Gitu. Tapi saya lakukan juga. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau ada yang belum dijawab, silakan langsung open mic aja ya. Iya, Kita kan mau udahan juga nih, saya cari-cari mana yang mana ya. Chatnya tebal banget nih. Kalau ada yang merasa belum kejawab boleh open mic. Kalau ada yang belum terjawab langsung aja ya. Biasanya pasang strategi masih sanggup hodl di maksimum ROI sampai minus berapa persen? Itu tadi saya jawab ya, untuk ROE-nya itu minus, saya nggak ngelihat minusnya berapa, tapi saya akan ngelihat si margin rasionya. Kalau margin rasionya udah lebih dari 13% atau maksimal banget kalau lagi kalau saya lagi oke banget sih, sampai margin rasionya 20% saya masih tahan gitu ya. Gitu. Tapi kalau udah lewat, misalnya saya lagi biasa aja, udah nyampe 13% nih, 13% langsung saya kapitulasi atau saya tambahin modal di balance-nya gitu. Jadi yang saya perhatikan bukan di minus si ROE-nya ya, tapi di margin ratio. Ada lagi? baru lihat nih, pesulap yang benar jago adalah pesulap yang berani perform ditonton jarak dekat. Trader yang benar jago adalah trader yang berani live trade. Ayo live trade. Emang seru-seru live trade ya. Kalau mau mungkin kita bisa, kalau memang kita dari teman-teman di sini tercipta minat yang sama, Jeff nih ya, Jeff tercipta minat yang sama, kita mau trading bareng gitu, trabar apa istilahnya? Trabar ya, mau trabar, ayo aja kita jadwalkan, misalnya setiap jam berapa atau hari apa jam berapa, ayo aja gitu ya, sekalian tukar ilmu lah. Saya juga kan nggak jago-jago amat di technical analysis ya. Wih, trabar boleh tuh, udah kayak mabarnya Mobile Legends, Lord. Pakai Twitch, aduh. Kabarnya nggak kayak binari kan, nggak kayak binari option. nggak dibikin kalah. Dibikin kalah itu yang untung yang referensinya tuh gila ya, binary option tuh jahat banget emang. Aduh, itu calon orang terkaya di dunia itu. Siapa tuh? Ini founder Binance. Oh itu ya. Congrats, saya yang jawab tuh langsung dapat NFT Snackball. Langsung jawab aja ke saya alamatnya. Pembahasan seperti ini apakah ada jadwalnya? Ya tadi kita kalau memang teman-teman minat dengan kehilangan uang 100% ya kita bisa trabar. Boleh. Jadi sebelum trabar, install aplikasi, siapin feature-nya. Bareng-bareng pencet tombolnya barengan itu. Pencet tombolnya barengan. Iya, tekan tombolnya barengan bisa. Wah seru nih. Sebenarnya trabar tuh enak banget di kafe ya, Lord ya. Kalau nggak COVID ya, sambil ngopi trabar asik banget. Iya tuh, asik banget tuh. Dulu gue pernah tuh kayak gitu di komunitasnya, komunitas apa ya?
2018 kali ya, ada di Kelapa Gading tuh, teman-teman komunitas apa gue lupa gitu, terus gue datang kayak gitu, tapi lordnya agak-agak sombong gitu, jadi gue males jaga jarak, gue nggak mau kayak gitu ya. Kita sama-sama belajar lah, kita sama-sama belajar. Sekarang gue posisinya menjelaskan aja apa itu Betul. feature, bukan berarti kan gue lebih jago dari lu semua kan buat trading gitu kan, pasti ada yang lebih suhu lagi dari gue ya. Oke Lord, ini menarik. Mungkin minggu depan kita akan jadwalin trabar ya. Kebetulan Bang Haji Riel juga siap hadir minggu depan. Kita trabar bareng-bareng nih. Wah, seru. Rabu depan nih. Iya, kita sesuaikan waktu. Siap. Ini Jangan benar-benar hari Minggu aja lah ya. Jangan hari Minggu, oke. Jangan hari Minggu, kenapa? Karena kita walaupun si kripto ini 24 jam, tapi tetap pergerakan harga yang ekstrim, which is kita pengenin ya, maupun itu turun, mau itu naik, kalau di future, itu terjadi di weekdays, di jam kerjanya New York Stock Exchange ya. Dari jam 8 malam lah ya kalau di kita itu ya. Jam 8 malam. Jam 8 malam, jam 11 malam itu aktif banget. Terus aktif lagi itu di jam sekitar jam 3, jam 4 pagi. Jadi kalau mau sahur bareng sambil trading boleh juga. Enggak lah ya, kita bisa trading bareng mulai start dari jam 8 ya. Enak. Oke, mungkin ini berhubung dari gua mungkin udah teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lain, atau mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung japri aja ke gue ya, nanti kalau memang kan ada di grup ya, ada di grup Telegram maupun di di grup WA, bisa langsung tanya aja kalau ada yang kurang jelas atau gue ada yang harus dikoreksi ya, salah tadi ya, maaf nih kalau ada yang salah jelaskan gitu ya, atau ada yang kelewat bisa jadi disampaikan di grup ya. Yes, betul. Gitu. Alright, mungkin saya cukupkan sekian ya dari saya materinya tentang Binance Future ini. Itu untuk future yang lain di aplikasi lain seperti Thrift dan Binance, seperti Indodax, tadi juga saya udah ngobrol ya sama Mas Randy dari Thrift. Terus kemarin juga kita nanya ke Oscar ya, Pak Oscar di yang Indodax. Future di Indonesia itu regulasinya masih sangat ribet, tapi masih bisa diakalin dengan cara tertentu, katanya gitu ya. Nah, kita tunggu aja nih dari platform-platform lokal yang menyediakan future ya. Gitu. Oke, thank you ya semuanya sudah hadir, sudah menyimak oceh-ocehan saya, sudah berdiskusi, tukar ilmu juga nih. Gitu. Thank you. Oke, thank you semuanya. Nanti see you minggu depan ya, kita trabar nih. Wah. Boleh. Minggu depan kalau yang mungkin kalau kita bisa kopdar sekalian boleh. Saya juga udah negatif ya. Tapi kalau dibolehin sih itu. Ya. Iya, kalau belum ya kita online. Trabar. Buat yang ini aja, yang sudah ini, yang pengen coba karena ini beresiko ya. DOR semuanya teman-teman. Gitu. Ya makanya buat menurut saya kalau mau start dengan $100 dan sampai sekarang juga saya selalu mulai dengan $100 gitu ya, walaupun udah cuan juga tetap aja mendingan start dengan $100 deh gitu, karena stresnya beda lah start $100 dengan start $1.000 itu stresnya beda lah. Jadi mendingan start dengan $100, dengan $100 itu usahain gimana caranya dapat $1.000. Itu aja saya challenge teman-teman di sini ya kalau mau nyoba feature gitu ya. Dan dari $100 itu maksimal 10% entry, artinya maksimal entry kalian adalah $10 setiap masuk gitu ya. Dan kalau mau diakumulasi beberapa entry jangan lebih dari $20. Misalnya yang satu cuma $5, satu lagi $3, satu lagi $3 lagi, satu lagi $10, seperti itu di manage-nya. Nanti kalau udah terbiasa baru dikali 10. Jadi mulai dari $1.000 bisa jadi, terserah itu. Mungkin sekalian cara depositnya Lord, mungkin kan kayaknya banyak yang baru buatnya. Nanti mungkin bisa sebelum trabar cara depositnya dulu ya ke Binance sampai dapat USDT. Berarti ada tutorial dulu ya, masukin ke Binance-nya ya. Dari toko kripto gitu ya, transfer, terus nanti Binance transfer. Nanti aja kali ya. Pas mau trabar tuh, wah, kita masuk. Ya pas mau trabar ya. Kita boleh.
Atau nanti di grup aja lah biar bisa nyoba-nyoba dulu sebelum terabar kan kaget juga kalau. Tanya dong Mas, bentar Mas. Iya silakan. Kan tadi kan Mas bilang ya kalau floating minusnya sampai 5.000%. Itu kok bisa ya Mas ya? Apa nggak sebaiknya Mas pasang stop limit aja, stop loss aja biar nggak persenannya semakin tinggi gitu loh Mas. Ya, betul. Seharusnya memang harus disiplin ya memacang stop limit ya. Seperti semua trader profesional lainnya pasti menyarankan untuk stop limit. Cuman ada skalanya, ada kalanya kita itu di future itu stop limit itu sebetulnya menjadi musuh besar sebetulnya. Karena stop limit itu adalah temennya menguntungkan si exchange aja gitu stop limit itu. Stop limit itu kan sebetulnya mau lebih kayak apa ya? Lebih kayak meridokkan duit kita diambil sama exchange kan gitu kan. Nah, jadi ada kalanya kita sebagai trader, saya gitu kadang-kadang ada kalanya kayak ketika entry di Matic karena saya yakin Matic ini bisa naik misalnya gitu ya, maka saya nggak pasang stop limit. Nah, ketika itulah terjadi sesuatu yang extraordinary gitu. Ketika terjadi extraordinary kayak misalnya yang itu tuh kenapa bisa sampai minus 5.000 itu karena saya nggak pasang stop limit, saya tinggal tidur, ternyata ada drop gitu ya, ada dump di Bitcoin yang gila-gilaan. Pas saya lihat itu udah minusnya udah 1.000% lebih gitu, which is kerugiannya udah terlalu besar untuk direalisasikan. Dan ketika itu terjadi, maka yang harus diperhatikan seperti saya bilang tadi adalah margin ratio. Udah jangan ngelihat minusnya berapa, tapi margin ratio ini kita harus manage. Gimana caranya di bawah 13% tadi gitu atau 12% tadi. Kalau udah mencapai titik itu, apakah kalau memang tidak bisa ditolerir ya udah setidaknya dikapitulasi gitu ya, dividokan, di realize si loss-nya. Atau enggak kalau memang yakin bahwa oh ini dikit lagi lah turunnya gitu misalnya kayak gitu ya. Betting bahwa ini akan naik segera gitu ya. Ya udah tambahin aja si balance-nya gitu, nambahin. Oh, Maka itu, jadi kalau strateginya Mas ini berarti no pasang stop limit ya? Mostly tergantung sih. Saya dua-duanya pakai, ada yang pakai stop limit, ada yang enggak. Gitu. Kalau sekiranya volatility-nya di time frame kecil, misalnya di 5 menit atau 15 menit, volatility-nya tinggi, pasang stop limit itu malah ngerugiin. Karena bisa jadi stop limit kita kena, tapi harga tuh sebetulnya akan sesuai dengan yang kita prediksi. Karena ini kan kripto ya. Kripto itu volatility-nya sangat berbeda dengan forex maupun aset stok yang lain gitu. Jadi masang stop loss itu malah seringkali ngerugiin kalau buat saya ya. Gitu. Kecuali kalau masang stop loss-nya jauh, which is itu juga ngerugiin banget gitu malah ketika stop loss-nya kena gitu kan. Gitu. Jadi tergantung situasi saya. Kadang-kadang pakai stop loss, kadang-kadang enggak, tergantung keadaannya kayak gimana. Kalau selama pasang itu floatingannya sampai seminggu itu nggak selesai itu sekiranya masih belum selesai, Masnya masih berani apa? Masih berani jalanin atau Mas langsung close kira-kira? Kalau udah risk ratio saya udah gede, saya tutup. Daripada hilang. Jadi saya belajar ini dengan cara yang I learn it the hard way ya. Gitu. Karena saya dulu juga berpikir bahwa bisa lah gitu untuk nahan ini gitu sih, risk ratio-nya bisa saya handle. Kesalahan saya adalah saat itu saya entry lain yang ternyata juga jadi bikin minus, dan karena entry-nya ada 2, ternyata si pergerakan risk ratio-nya itu jadi eksponensial. Yang perkiraan saya misalnya turun harga cuman 3% itu risk ratio akan berubah nambah cuma 10%, ternyata itu nambah jadi 20%. Jadi itu di luar perkiraan saya, si risk ratio tiba-tiba dari 40%, kalau saat itu 40%, tiba-tiba jadi 80% dalam beberapa menit. Gitu. Dan 80% akhirnya jadi 100%. Kalau udah 80% turun harga cuma 1% aja itu bisa jadi langsung 100%. Kalau entry kita besar. Makanya dari
Dari Lalu situ ya. untuk saldo yang paling banyak yang Mas pakai di future itu kira-kira berapa? Kalau di future saya saldo udah $1.000 saya tarik. Gitu. Jadi nggak pernah sampai $10.000 di future atau 5.000, nggak pernah. Enggak. Enggak pengen saya kehilangan gitu. Mendingan kalau saya ada sekarang, kalau saya strategi saya di crypto ya in general, sekarang itu kalau ada duit sampai di atas lebih dari 10.000 lebih dari 1.000, 5.000 misalnya, itu mendingan saya masukin ke koin, di invest gitu ya. Beli, jadi kayak kemarin beli Axis atau beli yang lain-lain lah gitu. Kayak terus saya taruh di dompet yang memang saya nggak jual-jual, kayak misalnya di Luno saat ini saya taruh gitu ya buat Ethereum, atau enggak ditaruh di MetaMask untuk saya mainin di NFT gitu ya. Gitu. Jadi masih banyak di kripto ini, masih banyak tempat lain buat kita mainkan. Jangan sampai teman-teman ini terlalu pede sampai naro $5.000 di kripto, di future. Padahal pengalamannya belum lebih dari 1 tahun gitulah, katakan gitu. Menurut saya sih future ini gampang-gampang susah. Seperti tadi, resikonya juga sebetulnya besar, tapi cuannya juga cepat gitu ya. Tapi makanya sangat penting untuk bikin aturan untuk diri sendiri. Nah, aturan saya itu tadi, saya entry, saya masukin balance selalu maksimal $200 atau $100 biasanya. Dan saya targetin dari $100 itu menjadi $1.000. Kalau udah $1.000 saya exit, saya keluarin $900-nya itu ke spot gitu. Nah, itu dari spot saya mau mainin ke NFT atau beliin koin atau di staking itu gimana ntar. Jadi kayak istilahnya beda pabrik lah. Pabrik duit ini untuk seperti ini, pabrik duit ini investnya sekian untuk kayak gini, kayak gitu-gitu. Mungkin teman-teman beda sih, kalau budgetnya mungkin 1M, total ya, total in crypto budget 1M, mungkin alokasi di future bisa $10.000 gitu ya. Gitu. Karena 80% menurut saya di aset kripto kalian, di 80% mungkin harusnya di koin ya, di invest ya, bukan di trading ini. Yang di trading ini itu cukup maksimal 10% lah dari semua uang yang kalian punya di kripto. Menurut saya gitu. Kalau Masnya sendiri dari dulu itu punya mentor sendiri atau emang belajar otodidak? Saya dulu belajar sama orang sih. Oh, Waktu kuliah S1 saya belajar sama teman kosan. Terus waktu SMA sebenarnya exposure pertama saya di SMA sih. Waktu SMA itu saya satu rumah sama trader, sama broker forex. Terus bapaknya juga memang trader forex gitu ya. Sampai bapaknya sampai di penjara malahan, sampai kasus gila-gilaan gitu. Jadi pemain berat lah, pemain kelas berat. Terus dari situ saya punya belajar sedikit, terus pas kuliah S1 belajar sedikit juga, terus di kuliah baru belajar untuk kripto ya. Kuliah. Gitu. Jadi kalau pas belajar ya banyak, guru saya nggak ya dibilang otodidak tuh gimana ya, karena ya pasti ada yang ngajarin sih, saya ada yang ngajarin secara fundamental, secara teknik analisis gitu. Tapi ujung-ujung kan kita otodidak ya, saya nggak pernah ikut les gitu loh, katakanlah kalau memang otodidak itu nggak pernah ikut les ya, saya nggak pernah ikut les. Saya nggak pernah ikut kelas, saya cuman belajar dari orang-orang aja. Oh, belajar dari orang ini, belajar apanya, belajar dari orang ini, belajar apanya, belajar dari YouTube, belajar apanya. Terus nyari-nyari sendiri, oh ada kayak gini cara, coba dikonfirmasi di YouTube, ada ngasih referensi yang lebih bagus gitu-gitu. Gitu sih Mas. Tapi kalau saya sarankan kalau mau yang profesional sih mendingan ikutan kelas ya. Banyak tuh kelas-kelas yang bagus gitu ya untuk trading. Nah, kalau Masnya sendiri menggunakan strategi entry-nya, masuknya entry-nya sama chart pattern atau pakai itu market structure menurut Mas? Chart pattern. Oh, chart pattern. Chart pattern. Kalau saya sebetulnya terus terang ya, saya trading kemarin Om Soso ini juga nanya juga nih, TA gue gimana gitu. Gue lebih banyak naked gitu sebenarnya, lebih banyak naked.
technical analysis. Jadi naked itu saya cuma baca pergerakan bentuk-bentuk candle aja. Bentuk candle, terus formasi candle, terus dari situlah saya nentuin resistance sama support gitu. Jadi kalau teknik indikator itu cuma ngebantu aja konfirmasi doang sih. Gitu. Oke, Mas Effendi, thank you pertanyaannya. Thank you Nanti kita banyak. lanjut di chat ya kalau memang masih ada pertanyaan. Thank you Mas atas saran. Ya, thank you banget teman-teman sudah hadir malam ini di acara Gajah Kripto. Tidak lupa silakan join grup tele kita karena WAG-nya kebetulan full. Ya begitulah. Oh ya. Ya, nanti tapi kalau ada yang lagi live itu ya langsung ada jadi udah kayak ini nih, spesial fit. Tapi nggak apa. Tadi ada yang live satu tuh, jadi ada slot satu di WA tuh. Mantap, siap. Oke teman-teman, nanti see you minggu depan buat yang ingin join lagi. Kita ada itu ya, Trabar gitu ya. Bisa follow juga mungkin Instagram Gajah Kripto. Tapi lebih gampang join grup sih yang detailnya, jadi infonya terkini gitu. See you minggu depan. Thank you for today guys. Ya, salam cuan semuanya. Assalamualaikum. Mari. Thank you ya semuanya ya. Thank you. Semoga sukses. Salam, thank you. Thank you semuanya. Thank you. Thank Thank you. you Mas Rangga. Thank you, bye. Thank you Lord Okta. Thank you. Thank you Mas Effendi. Thank you semua. Saya izin end meeting ya Lord Rangga. Ya.